Gerak massa di dalam pegas yang pernah kalian pelajari pada fisika 1. Kenapa ini saya bahas? Karena mirip. Ya, karena mirip dengan arus bolak-balik. Sehingga mungkin Anda akan lebih mudah mempelajari arus bolak-balik kalau Anda sudah paham gerak gerak sistem di dalam sistem pegas ini, gerak massa di dalam sistem pegas ini ya. Mass on a spring. Jadi spring ini pegas ya, massa di pegas ya. Oke. Seperti Anda tahu di SMA atau di fisika 1 bahwa kalau ada pegas ya yang punya konstanta pegas K, kemudian ditaruh di lantai licin, dihubungkan dengan massa, dan ini kemudian pegasnya ditarik ke kanan, maka ini terganggu, pegasnya merasa terganggu. Nah, pegasnya merasa terganggu, kalau tarikan kita lepas, dia akan menarik lagi massa itu menuju kesetimbangan. Terus begitu ya. Ini bergerak ke kiri, setelah itu posisi pegasnya itu mampat sekali, lalu ini lempar lagi seperti ini. Jadi geraknya itu osilasi begini. Nah, ini yang disebut dengan gerak harmonik sederhana. Harmonik itu karena osilasi ini, ya, harmonik sederhana. Nah, di dalam formulasinya itu ada hukum Newton di sini. F sama dengan ma, ya, massa dikalikan percepatan. Tapi F sendiri itu sama dengan minus Kx, ya, ini gaya pegas. Ini gaya pegas, ini gaya Newton. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini, ya. Padahal gaya Newton kan sama dengan M turunan dari X sebanyak 2 kali, diturunkan sebanyak 2 kali. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, ya. Nah, coba sekarang Kx ini, ya, Anda boleh coret-coret, ya. Kx ini Anda taruh di ruas kanan, jadi menjadi minus Kx. Lalu M-nya Anda taruh di ruas kanan juga, jadi menjadi minus K per M kali X, ya. Nah, coba sekarang lihat di persamaan ini ada X, di sini juga ada X, ya. Jadi ini sebuah persamaan yang unik. Kenapa? Karena X diturunkan sebanyak 2 kali menjadi dirinya sendiri, menjadi X. Ya, di sini kan ada X di ruas kanan ini. Ya, min K per M kali X. Jadi kalau dia diturunkan 2 kali, dia menjadi dirinya sendiri. Nah, fungsi yang seperti ini tidak lain adalah fungsi sinus atau cosinus. Ya, maka dinamakan simple harmonic motion karena fungsinya adalah sinus atau cosinus. Nah, coba kalau nggak percaya, Anda turunkan 2 kali ini. Benar nggak kalau ini X diturunkan 2 kali, dia menjadi dirinya sendiri? Coba ini Anda turunkan sekali. Anda turunkan sekali, ini berarti omega 0-nya keluar, ya, omega 0-nya keluar, jadi menjadi omega 0 kali x0. Kalau cos diturunkan sekali kan menjadi min sin, ya. Jadi ruas kanan ini menjadi minus omega 0 x0 sin omega 0t plus v, ya, plus v, ya, gitu. Nah, kalau Anda turunkan sekali lagi, maka yang keluar adalah omega 0-nya keluar lagi menjadi omega kuadrat. Ya, menjadi sini omega kuadrat minus, ya, x0 di sini menjadi sin, menjadi cos. Ya, sin Anda turunkan menjadi cos. Cos gini. Nah, sementara x0 cos omega 0t plus v itu adalah x. Ya, x. Sehingga kalau dia diturunkan 2 kali, dia akan menjadi dirinya sendiri. Ya. Nah,
Dengan catatan bahwa omega nolnya tadi sama dengan akar K yang di sini tadi, akar K per M. Ya, jadi kalau diturunkan sekali lagi menjadi omega 0, diturunkan lagi keluar omega 0 kuadrat, dan omega 0 kuadrat itu harus sama dengan K per M. Ya, oleh karena itu sering omega 0 ini disebut frekuensi sudut, angular frequency. Nah, ya. Lalu X0 ini disebut amplitude, ya. Sedangkan V ini fasa, sudut fasa. Nah, ini yang pernah Anda pelajari di fisika 1, ya. Oke. Nah, sekarang gerakan daripada gerak pegas sederhana, harmonik sederhana itu sudah Anda ketahui, ya, sudah Anda ketahui. Ini tadi, ya, kalau Anda turunkan sekali ini menjadi ini, ya, benar ya, menjadi ini. Nah, ini kalau diturunkan sekali lagi menjadi cos, ya, menjadi cos seperti tadi. Oke. Jadi kira-kira nanti induktor itu akan berfungsi seperti massa, ya, seperti massa. Sedangkan kapasitor itu akan berfungsi analoginya seperti gas, gitu ya. Nah, Anda punya energi energi kinetik, ya, kan setengah mv kuadrat. Ya, ini setengah K kali ini sin kuadrat ini, ya. Ini kalau energi kinetiknya, ya. Itu. Nah, energi potensialnya ini setengah Kx kuadrat sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Nah, ini nanti ada relevansinya dengan gerak arus bolak-balik, ya. Gerak harmonik sederhana itu mirip arus bolak-balik, atau saya balik, arus bolak-balik itu mirip gerak harmonik sederhana, flip-flop, ya, flip-flop gitu. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu pengertian frekuensi sudut, pengertian periode, pengertian frekuensi, ya. Ini sumbu ke kanan ini waktu. Nah, sumbu ke atas ini adalah amplitudo, ya, amplitudo. Jadi amplitudonya itu segini nih, ya. Nggak akan ada simpangan yang melebihi ini, ya. Semua di bawahnya itu, ya. Jadi ini simpangannya X0, ini X0-nya itu, X0-nya ini, ya. Lalu cosinus omega 0 T min C, ya, atau sudut fasa. Nah, saya ingin bahas adalah pengertian tentang periode. Periode itu adalah waktu yang digunakan untuk bergerak osilasi sekali. Ini periode, ya. Ya, atau dia sama dengan seperfrekuensi. Frekuensi itu dibalik. Kalau periode itu waktu yang digunakan untuk berosilasi sekali, frekuensi itu menyatakan berapa osilasi per detik, nah, dibalik. Nah, ini periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan frekuensi sudut omega tadi, ya, omega tadi. Ini pengertian-pengertian tentang beberapa parameter arus bolak-balik, ya. Oke. Nah, analoginya nanti kalau massa itu analoginya seperti dengan induktor, ya, persis, ya, seperti induktor, ya. Kalau di sini M dikalikan A, ya, maka sama dengan massa dikalikan dV dt. Nah, dV dt-nya itu kalau di sini dI dt. Mirip banget ini, ya. Dua persamaan ini kan mirip, ya. Lalu kalau ini dinyatakan dengan X, ini dinyatakan dengan Q, ya. Ini mirip juga, ya, seperti hukum Newton gitu, ya, seperti hukum Newton. Energinya juga mirip, ini setengah mv kuadrat, ini setengah li kuadrat, jadi mirip-mirip. Jadi kalau nanti di arus bolak-balik Anda bayangkan induktor itu seperti massa di mekanika, ya. Oke. Nah, kalau kapasitor itu analoginya seperti pegas. Nah, lihat ini gayanya sama dengan min Kx, ya. Ini di sini
seper-C dikalikan Q. Jadi kalau di sini X, di sini Q. Di sini K, di sini seper-C. Gitu ya. Nah, energi potensialnya setengah Kx kuadrat. Ini mirip-mirip juga, ini setengah seper-C Q kuadrat. Nah, mirip-mirip. Jadi nanti ketika Anda masuk ke arus bolak-balik, pikirkan, bayangkan bahwa kalau di mekanika itu potensial itu seperti gaya, ya, potensial seperti gaya, lalu muatan ini seperti jarak, ya, lalu arus seperti kecepatan, ya, lalu induktansi diri itu seperti massa, ya, dan kapasitor itu, seperkapasitor itu seperti konstanta gas, ya, kira-kira begitu, supaya nanti gampang Anda membayangkan arus bolak-balik, ya, oke. Nah, apa yang terjadi ketika ada sebuah rangkaian begini, ya, ini ada baterai, ini ada R. Nah, kita fokus ke rangkaian yang LC, induktor sama kapasitor. Ini kita fokus di sini, nggak usah pikirin ini dulu, ya. Ketika ini disambung, AB disambung, straight gitu, apa yang terjadi, ya? Ya, set up the circuit above the capacitor, inductor, resistor, and battery. Let the capacitor become fully charged. Through the switch from A to B. Jadi E ini dihubungkan. Saat ini. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi gerakannya seperti ini. Persis seperti ini, ya. Inilah yang kenapa itu disebut arus bolak-balik, karena memang arusnya bolak-balik. Arahnya itu membolak-balik. Ya, pada saat kapasitor ini terisi muatan, ya begini, ini muatan, ya, di sini nggak ada apa-apa di sini, di induktor nggak ada apa-apa, ya. Nah, tapi ketika kita kapasitornya kosong, maka gantian di sini yang hidup, gantian di induktor ini yang hidup, sehingga ada arus muter ke sana, ya, ke sana. Nah, ketika kemudian arus muter ke sana, maka ketika itu melewati kapasitor, akan ada arus yang ke atas ini. Nah, ketika ini arusnya ke sini, maka gantian yang ini yang kosong. Gantian yang ini yang kosong. Demikian seterusnya, arus ini arus bolak-balik gitu, ya. Kenapa itu disebut dengan alternating current? Persis seperti pegas, massa bergerak dalam pegas itu, ya, sistem pegas itu kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, sampai sampai pembahasan berikutnya sama seperti ini. Kalau Anda di dalam gerak di dalam rangkaian L dan C tadi berlaku hukum ini apa ini? Ini adalah tegangan antar kapasitor, ya. Antar kapasitor ini ada tegangannya besarnya muatan dibagi dengan kapasitor. Nah, ini adalah tegangan antar induktor, tegangan antara sini sama sini, ya. Ini sama dengan 0 karena itu loop kan, ya. Pokoknya tegangan yang muter begini, mulai dari sini kembali di sini di titik yang sama di sini, maka jumlahnya harus 0. Ini hukum Kirchhoff kan, gitu. Nah, itu kalau dimasukkan bahwa arus itu sama dengan dI dt, maka Anda bisa substitute persamaan ini, ya, menjadi ini, ya. Caranya gimana caranya? Ya. Jadi masukkan I ini sebagai dG dt. Ya, jadi di sini I Anda ganti dengan dG dt, sehingga menjadi turunan 2 kali dari Q dt, sebanyak 2 kali, diturunkan 2 kali. Lalu yang di sini menjadi seper LC Q, ya, gitu. Tuh, sama dengan 0. Dan ini solusinya sama seperti tadi. Ini kalau Anda taruh di ruas kanan, akan Anda lihat Q atau Q yang diturunkan 2 kali akan menjadi dirinya sendiri. Nah, itu solusinya tidak lain adalah bentuk cosinus atau sinus, ya.
Dengan catatan harga frekuensi sudutnya ini sama dengan 1/4 akar LC. Hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, selamat belajar. Semoga Anda memahami dan bila belum paham bisa ditanyakan di Kulino. Terima kasih.